Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779. 0816658779. Ya, dan mohon maaf ya, mungkin ada yang WA-nya belum saya jawab. Ya, ada yang 1 jam belum dijawab, 3 jam belum dijawab, ada yang 5 jam belum dijawab, 24 jam belum dijawab, 2 kali 24 jam belum dijawab, ya saya akan jawab antri ya. Karena saya lebih banyak kan tidak mesti duduk di tempat ya, lebih banyak keliling-keliling, jadi kalau di jalan nyetir perjalanan kita tidak mungkin menjawab WA. Ya kadang saya jawabnya jam 2 malam, jam 3 malam, jam 1 malam. Kadang ada waktu longgar seperti ini ya, 1-2 jam saya pasti gunakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman dan sahabat dunia ikan gabus serta mitra. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Diah ya. Diah. Selamat siang Pak Suwandi, saya Diah, mahasiswa dari UGM. Barusan saya nonton channel YouTube Bapak tentang budidaya ikan gabus. Kontennya sangat informatif sekali. Kebetulan saya saat ini sedang akan penelitian terkait identifikasi potensi pengembangan budidaya perikanan di lahan rawa Kalimantan Tengah. Nah, berdasarkan literatur yang saya baca, salah satu jenis ikan yang cocok untuk dikembangkan di lahan rawa yang cenderung asam itu adalah ikan gabus, Pak. Kiranya saya ingin bertanya terkait kualitas dan kuantitas dari air dan lahan yang dipersyaratkan sebagai wadah budidaya. Dalam pembuatan kolam tanah untuk budidaya ikan gabus, apa saja yang diperhatikan, dan jenis tanahnya, kedalaman kolam, kedalaman air, dan lain-lain, Pak. Ya, baik untuk Mbak Diah ya. Jadi ikan gabus itu kalau dia dipelihara, memang dia hidupnya itu bisa sangat dia beradaptasi dengan kondisi lingkungan apapun, termasuk yang kondisi air rawa yang cenderung asam. Jadi kalau kita budidaya, saya sendiri selama 17 tahun budidaya tidak pernah terlalu memikirkan masalah air. Yang penting dia tidak asin ya, salinitas 0 gitu. Ya. Kalau untuk keasaman ya, apalagi di kolam tanah itu tidak ada masalah, karena di sekitar ini, di belakang ini juga kolam-kolam tanah yang kita gunakan untuk pembesaran ikan gabus. Jadi kalau kolamnya menggunakan kolam tanah, tidak usah terlalu dipikirkan. Yang penting yang harus dipikirkan dalam kolam tanah, kedalaman juga tidak berpengaruh, mau 1 meter, 2 meter. Kalau menurut saya, pengalaman saya, semakin dalam ikan gabus di kolam tanah itu semakin bagus. Kalau di kolam tanah ya, kemudian jenis tanah, kemudian lain-lain itu nggak perlu dipertimbangkan kalau saya berpikir untuk kolam tanah. Karena saya sendiri juga di sini ada kolam tanah berapa petak, 8 petak juga. Airnya kadang kita uji coba juga dari selokan ya, dari selokan yang memang mengalir masuk ke dalam kolam ya, dimana kondisi air selokan selalu berubah-ubah kondisinya. Itu pun ikan masih bisa bertahan dengan pertumbuhan dengan yang baik. Apalagi hanya menggunakan air tanah yang di sana memang sudah banyak rawa-rawa, itu nggak perlu terlalu dipikirkan. Jadi memang habitatnya, apalagi di Kalimantan. Di Kalimantan kan banyak sekali kan gabus di sana. Jadi kalau memang mau budidayanya di sektor pembesaran kemudian menggunakan kolam tanah, tidak terlalu banyak resiko. Yang penting keamanan saja, keamanan ya, pagar tepi ya, untuk menghindari ikan itu loncat ataupun ada predator yang masuk ke dalam kolam. Itu ya, Mbak Dia. Berikutnya pertanyaan dari nggak ada namanya. Assalamualaikum Pak Suwandi, selamat pagi ya, maaf mengganggu. Saya mau bertanya Pak, untuk ikan 500 gram up yang harganya per kilo 100.000 itu kalau mau dijual ke Bapak, lokasi saya di Bekasi.
Bapak ambil atau si penjual yang harus bawa ikannya ke tempat Bapak, karena takut ikannya pada mati dan lecet-lecet ketika di jalan. Karena belum pengalaman untuk membawa ikan jarak jauh kurang lebih 1 ton. Terima kasih Pak. Itu saja yang saya tanyakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Pak, yang harus Bapak lakukan adalah Bapak mengirimkan sampel ke sini. Kirim sampel 10 kilo dulu Pak, ya, untuk memastikan ikannya bagus sesuai dengan kriteria. Ya. Karena Pak, kalau sudah sampelnya ACC seperti mitra yang lain, mereka lanjut kirim. Tetapi yang dikirim ke sini sama dengan sampel yang dikirim ke sini. Ya, jangan kalau sampelnya mulus, bagus, ikannya nggak ada yang luka, pas kirim, wah bonyok-bonyok ikannya dah. Itu pasti akan saya kembalikan. Ya, dikirim ke sini Pak, jadi kita tidak ngambil ke sana. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini dari ada dari mitra pembenihan. Ya. Ya. Berikutnya dari mitra pembenihan, jadi saya nggak sebut namanya. Tetapi ini sudah tersimpan di memori HP saya. Inisialnya Bapak B, ya. Inisial B. Ya. Salam sukses selalu Pak Suwandi. Saya Bapak B, ya, mitra pembenihan yang sudah 5 bulan yang lalu, ya, mendapatkan induk dari Pak Suwandi. Tetapi setelah saya hitung-hitung, saya pertimbangkan dan saya jalankan, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan dalam proses pembenihan ini. Induk memang bertelur, tetapi setiap bertelur kemudian menetas, bibit selalu mati. Jadi sampai hari ini saya belum bisa menyetorkan benih ke Pak Suwandi. Apalagi saya sangat membutuhkan penghasilan dari budidaya ikan gabus ini. Saya sangat berharap sekali dari pembenihan ini saya mendapatkan penghasilan yang cukup memuaskan. Apakah dari pembenihan ini saya bisa beralih ke pembesaran Pak Suwandi? Karena saya pikir mungkin lebih mudah di sektor pembesaran. Mohon pencerahannya dan terima kasih. Salam sukses selalu untuk Pak Suwandi dan CV Mina Jaya Lestari. Jadi sedikit saya buka dulu ya, jadi kronologisnya mitra B. Bentar ya Pak ya, saya jawab dulu, saya lihat dulu kronologinya waktu WA Pak dengan saya. Ya, jadi Bapak ya mitra B ya, ini dari awal sejak induk Bapak terima itu sudah ada, kalau dari laporan yang Bapak laporan ke saya itu sudah ada pertama kali bertelur 6 pasang ya. Ya, 6 pasang, kemudian yang 4 sudah Bapak tukar dan sudah kita kirimkan juga. Kemudian Bapak melaporkan lagi ada yang bertelur 3 pasang lagi. Ya, entah yang mana yang bertelur, jelas pertama laporan 6, kemudian laporan 3 lagi yang bertelur. Ya. Kemudian ada yang mati 1, ya, pasangannya mati 1, itu kita tukar juga. Nah, dari kronologi yang Bapak kirimkan lewat WA ini sepertinya termasuk video yang Bapak kirimkan dulu. Saya sudah berkali-kali menyampaikan ke Bapak, kalau Bapak tidak menyediakan kutu air dengan cukup, pasti berakibat fatal Pak.
Bapak tidak mau mengikuti SOP yang saya sampaikan. Bapak lebih memilih cara sendiri. Sebetulnya usaha budidaya perikanan di pembenihan sangat mudah sekali, Pak. Ya, saya sering sampaikan kuncinya 15 hari pertama kutu air. Kutu air, Pak, harus, Pak. Nah, tetapi Bapak dari di WA ini, kutu air Bapak kurang. Dan sudah bagus sekali, Pak. Saya pun tidak bisa memprediksikan kalau induk datang bertelur berapa, nggak bisa. Ya, sekarang kalau sudah netes, langkah selanjutnya kita harus merawat anak-anak itu agar hidup sampai usia 2 bulan. Agar dia bisa bertahan hidup sejak dia mulai berkeliling mengeliling kolam, makanannya adalah kutu air, Pak. Kalau Bapak tidak menyediakan kutu air, alamatnya pasti mati. Ya. Dan sudah sering saya katakan di YouTube saya, di video-video saya sebelumnya. Ya, nggak usah pakai cara yang lain, Pak. Kalau Bapak memang bermitra dengan saya, pakai cara yang saya lakukan. Ya, kalau Bapak tidak percaya dengan cara saya, pakai cara di luaran, tidak usah bermitra dengan kami. Nah, Bapak sudah suruh pakai kutu air, tapi tidak mengindahkan. Tentunya pasti mati. 3 hari larva menetas tidak makan, mati, Pak, habis. Garansi mati, 3 hari nggak ada makan. Apalagi larva yang baru menetas, kuning telurnya sudah nggak ada, 3 hari mati. Ngampas, Pak, di permukaan itu semuanya, putih-putih itu mati semua. Ya, jadi tolong diperhatikan. Sebetulnya stepnya sudah bagus. Induk datang, bertelur 6 pasang. Itu dalam waktu 1 minggu ya, tidak bersamaan. Kemudian yang 1 bulan kemudian ditukar, 4 pasang ditukar, bertelur lagi. Entah yang mana yang bertelur, yang jelas Pak laporkan 3 pasang bertelur, mati lagi. Ya akan seperti itu, terus menerus seperti itu kalau Bapak tidak mau memproduksi kutu air. Mohon maaf, Pak, karena apa? Di pembicaraan di WA semua ada. Catatan-catatan seorang mitra di WA saya ada. Laporannya ada, sejak mulai induk datang, laporan kutirnya, apanya, semuanya ada. Makanan induknya apa, ada semua. Ya. Ini yang ingin saya tekankan ke Bapak kalau Bapak memang mau berhasil di sektor pembenihan. Sebenarnya kesempatan ini sangat bagus sekali. Ya, dari 6 tetesan, 3 tetesan itu sudah Bapak lebih dari BEP modal Bapak. Cukup luar biasa itu. Tinggal menghidupkan larva yang sudah menetas itu tadi. Ya, sudah saya sering katakan, 1 tetesan itu sekali makan menghabiskan 10 sendok kutu air minimal setiap harinya. Sampai hari ke-15 mencapai 20 sendok makan kutir yang sudah ditiriskan. Ya. Nah, ini kepada mitra yang lain saya juga sering katakan, mungkin Anda mengelabui saya. Mungkin Anda tidak jujur kepada saya, tapi saya tahu. Ya, apa yang terjadi dengan ikan Anda termasuk sudah setor ke sini hasilnya benih seperti apa, dampaknya saya pasti tahu cara Anda merawatnya, termasuk memberi makannya. Ya. Kenapa? Itu berdasarkan pengalaman saya. Kalau ikan begini pasti begini, kalau anak-anak begini pasti begini, kalau ukurannya begini makannya pasti begini. Ya, sudah jelas, sudah tahu. Karena apa? Biasa melakukan dan biasa mencoba, biasa mengamati. Ya, jadi saya harapkan kalau mitra yang lain pun mereka Anda harus berusaha untuk tetap komitmen. Nggak usah mencuri-curi strategi. Contoh misalkan, suruh membuat kutu air, tetapi diam-diam pakai cacing sutra. Itu adalah perilaku Anda juga tidak jujur kepada diri Anda sendiri. Ya, SOP-nya tuh tidak ada cacing sutra di situ. Banyak masalah yang ditimbulkan dari cacing sutra. Ya, makanya kenapa sekarang pembenihan itu kita tutup, karena apa? Untuk memberikan edukasi, memberikan pembelajaran kepada setiap orang itu tidak serta-merta mereka mau mengikuti apa yang kita arahkan. Ya. Lebih ingin cari jalan pintas. Ya. Bikin kutu air katanya sulit. Akhirnya apa? Mereka lebih suka cari cacing sutra, beli.
beli aja lah, atau beli kutir saja. Padahal, kenapa saya arahkan untuk membuat kutu air sendiri? Karena kalau kita bikin kutu air sendiri, Pak, lebih steril, lebih bagus, lebih bersih, Pak. Kalau kita beli kutu air dari luaran, ya kalau di sana itu steril, bebas dari virus, bakteri, penyakit, Pak. Kita beli di sana airnya yang digunakan mengandung virus, bakteri, atau mungkin membawa bibit-bibit parasit ke kolam kita. Sehingga pada saat kita beri makan, ikan kita bermasalah. Ya, jadi dibiasakan, Pak, dibiasakan. Yang namanya usaha kita memang harus mandiri, berusaha memproduksi pakan sendiri. Jangan tergantung dengan orang lain. Ya, dan banyak kasus-kasus dari mitra pembenihan yang merasa mudah, menganggap enteng bahwa semuanya akan lancar-lancar saja. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan, terutama untuk masalah pakan ini. Ya, ingat Pak ya, jadi Bapak mitra B, tolong Pak Bapak sudah bagus loh Pak itu. 6 telur, kemudian 3 lagi telur, itu sudah sebuah harapan besar. Kalau Bapak menekuni usaha ini, luar biasa Pak. Hasil yang Bapak dapatkan. Kuncinya cuma di kutu air Pak. Nggak usah menggunakan cara sendiri Pak. Kalau Bapak menggunakan cara sendiri, teknik-teknik sendiri, udah nggak usah ikut kemitraan di pembenihan di sini. Karena Bapak lebih percaya kepada orang lain daripada percaya kepada apa yang saya lakukan, pengalaman selama ini. Ya, kemudian berkaitan dengan masalah mitra pembenihan, tidak bisa dialih fungsikan menjadi pembesaran. Kalau Bapak sudah kontrak di pembenihan, MOU-nya pembenihan, ya, itu nggak bisa dialihkan ke pembesaran. Jadi biar pembibitan sendiri, pembesaran juga sendiri. Baik Pak ya, itu yang saya jawab. Ya, tetap terus di channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana, kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar ikan gabus yang sudah chat di 0816658779. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.